Jumpa lagi dalam episode bincang kita hari ini. Dan tentu saja hari ini kita ada sesuatu yang kita bincangkan. Dan di studio sudah hadir Ibu Eti Ramahwati yang akan berbincang bersama-sama kita mengenai penderitaan. Nah, penderitaan adalah sebuah bagian dalam hidup manusia yang gak lepas dari manusia. Apalagi kita manusia yang masih hidup, pastinya kita mengalami penderitaan. Tapi bagaimana kita merespon, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dalam sebuah penderitaan, dan bagaimana penderitaan itu bisa mengubah hidup kita saksikan bersama-sama perbincangan di episode kali ini. Selamat menyaksikan. Baik Ibu Eti, kita bertemu lagi dalam episode bincang kita kali ini. Dan tema yang diberikan pada kita untuk di perbincangan kali ini adalah penderitaan. Nah, ini ya soal penderitaan ya. Betul. Nah, penderitaan itu bisa dibilang adalah bagian dari hidup kita ya Bu ya. Karena memang semua orang yang hidup pasti pernah mengalami penderitaan. Nah, tapi biasanya yang menentukan adalah respon kita, bagaimana kita merespon sebuah penderitaan itu. Dan biasanya reaksi atau responnya itu berbeda-beda. Ada yang mengeluh, ada yang gak bisa menerima, bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Nah, ada yang sampai seperti itu. Apa saja kecenderungan manusia saat mengalami penderitaan, dan sikap atau pikiran apa yang sebaiknya dihindari saat kita tertimpa dengan penderitaan? Iya, tadi kan Mas Bias katakan kalau orang mengalami penderitaan biasanya reaksinya itu langsung mengeluh. Iya, betul. Kemudian kadang juga ada marah gitu ya. Nggak ada gitu ya. Saya nggak pernah menemukan orang yang ketika menderita terus dia bilang, puji Tuhan gitu. Sulit itu. Itu jarang sekali ya terjadi. Betul. Ketika musibah atau penderitaan itu muncul dalam dirinya, ya pasti itu tadi mengeluh, marah, kemudian bahkan tadi katakan menyalahkan Tuhan. Padahal kalau kita lihat ada dua hal yang terjadi. Kenapa penderitaan itu ada dalam diri seseorang? Bisa jadi karena kesalahan kita. Misalnya, contohnya orang ngebut naik motor ngebut, wis nggak peduli, kemudian dia kecelakaan, akhirnya harus diamputasi, menderita kan? Betul. Gitu. Itu kan kesalahannya dia sebenarnya akibat kesalahan sendiri. Tapi ada juga orang yang tidak melakukan kesalahan tapi mengalami penderitaan. Nah, itu memang reaksi pertamanya memang pasti ngeluh, marah, kecewa, bahkan tadi menyalahkan Tuhan. Nah, itu yang harus dihindari sebenarnya. Jadi ketika penderitaan itu muncul, cobalah kita berdiam diri dulu, kemudian memikirkan apa sih sebenarnya maksudnya, sih sebenarnya yang harus yang terjadi pada diri kita, kenapa kita harus mengalami penderitaan itu. Nah, itu yang harus sikap yang harus dimiliki oleh seseorang. Jadi yang dihindari ya tadi itu ya responnya jangan langsung negatif gitu Itu kan berarti kan respon negatif ya. Betul. Karena marah, mengeluh, kemudian kecewa, bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Kalau sudah menyalahkan Tuhan sampai pada hal yang menghujat Tuhan gitu kan ya, pasti itu terjadi. Padahal kadang-kadang itu terjadi, penderitaan itu bisa jadi karena kesalahan kita gitu. Jadi sikap-sikap yang negatif itulah yang harus dihindari. Coba berpikir yang positif dulu lah gitu. Jadi itulah mungkinnya yang perlu dihindari. Dituntut untuk berpikir dulu ya sebelum kita melontarkan reaksi. Gitu. Bisa jadi karena itu akibat kesalahan. Nah itu tadi bisa jadi karena kesalahan. Iya gitu, betul. Nah ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami sebuah penderitaan. Nah sebenarnya apa sih tujuan Tuhan yang harus dipahami nih Bu sebagai orang-orang percaya? Iya, kalau biasanya ketika kita mengalami penderitaan itu pada awalnya kita nggak tahu tujuannya Tuhan apa. Betul. Kan gitu ya. Seperti ceritanya Yusuf kalau kita bicara ya, ketika dia sebenarnya nggak melakukan kesalahan gitu. Hanya dia menceritakan apa yang Tuhan taruh dalam dirinya, mimpinya dia ceritakan kepada saudaranya. Ternyata itu menimbulkan iri hati. Akhirnya dia dijual, dimasukkan sumur, kemudian dijual. Dia mengalami hal yang sangat sebenarnya penderitaan yang terjadi pada dirinya karena
perlakuan saudara-saudaranya tadi. Kemudian dia akhirnya harus masuk penjara dengan difitnah. Nah, itu penderitaan yang dia alami itu ketika itu dia mungkin belum tahu apa kehendak Tuhan. Tapi setelah beberapa tahun kemudian baru disadari bahwa inilah, makanya dia katakan engkau telah mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan telah merekakan yang baik. Nah, itu memang tujuan Tuhan kadang-kadang kita tidak tahu ketika pertama ketika kita saat mengalami penderitaan. Mungkin kita tahunya setelahnya. Tetapi yang kita mengerti sebenarnya bahwa ketika kita mengalami penderitaan artinya Tuhan memang punya rencana yang baik, membuat kita mungkin lebih dekat kepada Tuhan, membuat kita mungkin lebih bergantung. Ada seorang ibu yang ditinggal suaminya meninggal, kemudian dia akhirnya menderita. Kenapa? Karena dia terlalu bergantung pada suaminya, terlalu bergantung pada orang lain, manusia, bukan bergantung pada Tuhan. Nah, mungkin itu juga tujuan Tuhan, supaya membuat kita itu, manusia itu lebih bergantung kepadanya. Atau mungkin juga membuat tujuan Tuhan supaya manusia itu lebih dekat dengan rajin berdoa. Selama ini mungkin kalau sedang mengalami situasi nggak menderita itu kan orang mungkin tidak rajin berdoa, tapi betul. Begitu mengalami penderitaan itu dia akan jauh lebih dekat kepada Tuhan. Nah, itu mungkin tujuan Tuhan mengizinkan orang-orang percaya itu mengalami penderitaan. Itu ya mungkin bisa disimpulkan bahwa sebuah penderitaan itu selalu ada tujuan baik dari Tuhan, Ibu ya. Iya, benar. Seperti kisah Yusuf tadi yang kita tahu ya di dalam Alkitab, dan itu memang sudah sebuah bukti. Benar. Dari bahwa sebuah penderitaan sebenarnya adalah jalan yang Tuhan sudah kasih itulah untuk kedepannya rupanya ada hal yang lebih baik di balik itu. Lebih baik di depannya ya. Iya. Baik, ini ada satu kisah lagi nih, Bu. Ini kita sudah sangat familiar lah dengan kisah Ayub. Nah, ini yang menggambarkan bagaimana Allah berkarya di balik penderitaan juga di kisahnya Ayub. Nah, kira-kira poin apa saja sih, Bu, yang penting kita pelajari dari kisah Ayub ini? Iya, kalau hampir semua orang yang sedang menderita biasanya belajarnya dari Ayub memang karena kita lihat Ayub ini orang saleh dikatakan dalam Ayub pasal pertama itu ketika di ayat-ayat pertama ketika iblis itu bicara dengan Tuhan kan dia orang saleh, tapi dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami persoalan berat dalam hidupnya ya. Jadi kita lihat di sana bagaimana kita mau belajar dari sikap Ayub ini, yang pertama kita lihat ketika dia mengetahui bahwa seluruh harta bendanya habis, kemudian seluruh anaknya meninggal. Dia katakan apa? Kalau kita lihat dari Ayub 1 ayat 21, itu katakan dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan aku akan kembali juga dengan telanjang. Itu menunjukkan bahwa bagaimana kesadaran Ayub itu luar biasa akan ini semua milik Tuhan gitu ya. Kesadaran Ayub bahwa apa yang saya miliki itu bukan milik saya sendiri, tapi milik Tuhan. Jadi saya datang itu dengan telanjang, maksudnya orang lahir manusia tidak punya apa-apa. Kalau saya punya sekarang itu ini semuanya milik Tuhan. Jadi kedaulatan Tuhan di atas segalanya. Nah, itu mungkin poin yang kita pelajari yang pertama yang kita lihat bagaimana Ayub bisa mengerti bahwa Tuhan itu berdaulat bagi kehidupannya. Apa yang dia miliki adalah anugerah. Ketika Tuhan punya daulat untuk mengambil sudah ambil saja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang saya lihat Ayub bisa katakan pada ayat berikutnya itu yang dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu sesuatu poin yang sangat berarti ya, karena kita katakan tadi bagaimana orang menderita bisa terpujilah Tuhan gitu ya. Nah, ini yang kita lihat bagaimana Ayub itu benar-benar melekat ya. Jadi maksudnya dia benar-benar beriman teguh kepada Tuhan. Dia menyadari betul bahwa Tuhan itu sangat mengerti dia. Jadi dia sampai katakan ketika dia mengalami penderitaan dia katakan terpujilah Tuhan gitu ya.
dalam situasi seperti itu ternyata istrinya pun tidak mendukung. Orang yang Betul, paling dekat betul. tidak mendukung, malah Ya. dia katakan kutukilah Tuhanmu. Tuhanmu Ya, supaya ini ya. Tapi dia katakan bahwa apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang tidak baik. Nah, itu sesuatu yang menarik untuk kita pelajari bahwa Ayub menyadari benar. Seperti tadi saya katakan bahwa Ayub menyadari benar bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan. Tuhan berdaulat di sana. Ayub tetap tabah, tetap sabar, tetap setia kepada Tuhan. Dan imannya inilah yang kita lihat bahwa di dalam penderitaan dia sama sekali tidak mengutuk Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan, dia tetap sabar, tetap setia. Bahkan pada akhirnya dia katakan selama ini dia hanya mendengar dari orang. Tetapi ketika dia mengalami penderitaan, dia tahu benar siapa Tuhan. Nah, itu artinya bahwa Ayub benar-benar menyadari betul bahwa dalam penderitaannya ternyata dia tahu dan mengenal Tuhan. Siapa Tuhan yang dia sembah itu sebenarnya siapa sih? Itu membuat dia begitu dekat kepada Tuhan. Nah, itu poin-poin yang perlu kita pelajari mungkin ya. Jadi bagaimana kita tetap setia, sabar, kemudian kita tetap yakini bahwa Tuhan itu punya kedaulatan dalam hidup kita. Dan dia bisa lihat bagaimana setelahnya, kemudian dia katakan, karena Tuhan itu kedekatan, dia lebih dekat lagi, mengenal Tuhan dengan benar-benar gitu. Itu yang membuat menjadi pelajaran buat kita mungkin ya dari poin penderitaan Ayub ini. Kisah Ayub ini sangat menarik karena memang bisa dibilang Tuhan sudah kasih banyak hal ya sama ke Ayub, kemudian diambil lagi, tapi Ayub tetap setia. Tapi akhirnya Tuhan juga gantikan semua dengan berkali-kali lipat. Satu lagi Mas Bias yang kita lihat di sini bahwa orang saleh seperti Ayub pun tidak lepas dari penderitaan. Iya, betul. Jadi tidak kebal dari penderitaan. Jadi jangan berpikir kalau saya sudah melayani Tuhan, kalau saya sudah bekerja untuk Tuhan, itu saya terlepas dari penderitaan. Itu enggak. Tapi tetap suatu saat mungkin kita akan mengalami penderitaan itu. Iya, betul. Justru malah penderitaan, respon kita akan berbeda Ibu ketika kita benar-benar mengenal Tuhan. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ibu. Nah, bagaimana kita bisa melihat sebuah penderitaan itu sebagai anugerah, bukannya sebuah musibah gitu? Dan pola pikir apa sih yang harusnya kita miliki? Ya, ini ya. Kita menderita tapi kita harus melihat itu sebagai anugerah ya. Agak sulit memang. Memang sulit itu bagi orang-orang yang tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik, itu biasanya agak sulit untuk melihat bagaimana dia katakan ini suatu anugerah Tuhan. Saya mengalami penyakit yang berat misalnya. Kalau kita mengalami penyakit yang berat, kita merasa menderita, itu sulit untuk kita mengerti gitu. Tetapi kita belajar lagi dari Ayub tadi, bagaimana dia mengalami penderitaan itu, tapi dia masih bisa menyatakan terpujilah Tuhan, ini anugerah Tuhan. Nah, itu memang kita harus selalu berpikir positif terhadap Tuhan. Jangan curiga sama Tuhan. Kadang-kadang orang seringkali ketika dia mengalami persoalan, masalah dia curiga dulu sama Tuhan. Masa sama Tuhan itu bisa curiga loh ya. Jadi, wah ini pasti karena Tuhan nggak suka, nggak sayang saya. Mungkin Tuhan ini membedakan saya dengan teman yang lain. Kenapa saya selama ini melayani Tuhan? Saya selama ini tidak pernah melakukan kejahatan. Kita tidak melakukan dosa yang terlihat begitu besar, tapi kenapa saya mengalami penderitaan? Nah, itu biasanya kita kemudian negatif sama Tuhan. Nah, pola pikir kita harus kita melihat tadi supaya kita melihat penderitaan itu sebagai anugerah tadi itu betul. Karena Tuhan membuat kita lebih dekat kepadanya. Tuhan membuat kita lebih kuat. Tuhan membuat kita melalui penderitaan itu kita menjadi lebih baik lagi dalam hidup kita, khususnya relasi kita dengan Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dalam penderitaan itu membuat kita menjadi simpati dan empati kepada orang lain. Karena ketika kita mengalami penderitaan, kemudian suatu saat kita melihat orang lain mengalami hal yang sama dengan kita, simpati kita kan lebih besar empati kita juga lebih besar. Jadi kita bisa merasakan. Kadang-kadang memang
saat ini kita mengalami penderitaan, kita nggak tahu rencana Tuhan apa untuk Iya. kedepannya ya. Tetapi ketika kita sudah berjalan ke depan, kita sudah melewati penderitaan itu, kemudian kita sampai kepada sesuatu yang baru yang kita alami, yang kita lakukan, kemudian ternyata penderitaan yang kita alami waktu itu bisa membuat kita memberi kekuatan pada orang lain. Oke. Nah, itu mungkin ya yang harus kita, pola pikir kita yang utama adalah kita harus berpikir positif. Jangan berfokus pada penderitaannya. Kadang-kadang Iya. orang kan gitu ya. Fokus pada masalah dan persoalan penderitaan yang saya alami. Sampai dia lupa bagaimana jalan keluarnya. Betul. Bagaimana dia harus bergantung kepada Tuhan. Nah, itu yang harus kita pelajari, kita ingat bahwa kita yang harus mengubah pola pikir kita, bahwa penderitaan itu Tuhan kehendaki untuk memberikan saya lebih, membuat saya naik level gitu ya. Yang saya sering katakan, jadi kalau kita, mungkin kita tidak bisa selevel Ayub, karena Betul. Ayub itu levelnya terlalu jauh dari kita ya, dari sisi iman. Tetapi kita paling tidak mendekati gitu. Ternyata Tuhan, makanya itu dikatakan jangan melihat penderitaan sebagai musibah, tapi anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kita anugerah untuk mengalami hal-hal itu, sehingga pola pikir kita harus selalu positif. Oke. Ya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak buat perbincangan kita mengenai penderitaan ya, bahwa sebenarnya penderitaan ini ada anugerah di baliknya kalau memang kita punya sudut pandang yang tepat, kalau memang kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Iya. Gitu. Jadi buat sobat bincang kita yang sudah menyaksikan, terima kasih, dan Bu Eti terima kasih buat hari ini sudah bisa berbincang lagi kita, dan tentu saja bincang kita akan kembali lagi dengan perbincangan yang menarik lainnya di episode Jumat depan. Sampai jumpa.